Hello everyone, kenalin nama aku Ayu Sulistia Putri Sugeng. Nah, di sini aku lagi ada sebuah project nih buat kampus aku. Dan aku punya informasi buat semua para digital marketing specialist dan juga anak ilmu komunikasi yang mau belajar tentang teori komunikasi yang diaplikasikan langsung ke digital marketing. So if you want to know more, just check this one out and stay tuned. So, hari ini aku akan ngebahas tentang online CRM effect atau Customer Relation Management effect terhadap adanya customer retention. Apa sih customer retention itu? Sebenarnya customer retention itu adalah bagaimana kita memastikan customer yang udah eksis itu bisa beli lagi produk kita ya, bisa melakukan repeat order again and again. Nah, tujuannya itu apa? Sebenarnya kalau kita berhasil bikin customer kita yang udah eksis ini untuk order again and again, itu kita akan menghemat biaya untuk iklan atau biaya promosi. Jadi kita memaksimalkan apa yang udah ada dengan CRM ini. Jadi CRM ini atau Customer Relationship Management ini sangat penting untuk menghemat budget promosi. Kemudian kita juga bisa melakukan maksimalisasi customer access untuk mendapatkan margin yang sebesar-besarnya. Nah, dunia online marketing ini kan hanya mengandalkan apa yang ada di dunia digital ya. Jadi kita tidak bisa bertemu secara langsung. That's why penting banget buat online marketers itu untuk mengandalkan online experience untuk bisa mencapai adanya customer retention again and again. Nah, kemudian gimana sih jika ada keraguan oleh customer setelah membeli sekali? Nah, ini yang masalah, yang menjadi masalah ya. Kadang customer itu udah beli sekali, kemudian mereka kayak, ini gue bener nggak ya beli kayak gini nih? Oke nggak ya, sesuai nggak ya sama yang saya butuhkan gitu. Nah, keraguan-keraguan itu tadi perlu dihandle sama penjual atau digital marketing specialist. Terus kemudian bagaimana membina hubungan baik dengan existing customer. Jadi itu juga penting banget. Jadi dua masalah tadi ya yang akan kita usahakan untuk kupas pada hari ini. Nah, kemudian kalau di ilmu komunikasi kita bisa menggunakan teori cognitive dissonance of interpersonal communication theory. Jadi kita harus tahu nih bahwa di dalam seseorang nih ketika sudah purchase suatu produk, dia tuh masih bisa mengalami keraguan gitu ya. Contoh nih, aku beli kopi nih, terus udah aku pesen nih ke baristanya, aku mau kopi yang nggak terlalu manis gitu. Terus begitu dibikinin, dia masih bisa ragu. Aduh, ini kalau nggak terlalu manis, kira-kira aku suka nggak ya? Atau gimana ya? Kira-kira rasanya bisa nggak ya aku terima? Jadi kita setelah purchase sesuatu itu masih bisa mengalami keraguan. Nah, di sini penjual tuh harus bisa menjawab beragam keraguan yang timbul seusai purchase produk tadi. Jadi sebenarnya para online shop itu harus bisa menyediakan customer relation atau customer service yang bisa menjawab semua keraguan dari customer yang udah purchase produk kita tadi. Nah, kemudian customer service ini juga harus siap menjawab pertanyaan-pertanyaan lain yang related sama keraguan mereka tadi. Jadi itu tadilah dissonance of communication dalam persona seseorang itu pasti ada. Jadi kalau kita udah purchase sesuatu tuh ada kayak bener nggak ya, beli nggak ya, penting nggak ya, kayak gitu tuh pasti ada. Nah, kemudian customer relation dan customer service itu diharapkan juga yang non robotik nih, karena kan biasanya kalau kita udah beli sesuatu kita chat nih ya ke penjualnya atau melalui e-commerce atau melalui apapun, itu biasanya kebanyakan yang jawab tuh robotik. Jadi mereka tidak menunjukkan empati, tidak menunjukkan solusi yang tepat gitu ya. Nah, diharapkan dengan adanya kebutuhan online marketing ini, kita harus bisa menyediakan customer relation, customer service yang non robotik. Jadi jawabannya tuh yang nggak lempeng aja. Kita harus punya empati ke pembeli. Kita harus bisa menjadikan pembeli tadi itu kayak friend gitu ya, teman kita sendiri. Supaya apa? Supaya next time dia nggak akan ragu buat repeat order lagi, karena dia udah nggak ada keraguan nih dalam dirinya whether dia butuh itu produk atau enggak. Nah,
Kalau aku mau kasih contoh ya, contoh di produk yang aku pasarkan sendiri. Aku ini kan memasarkan produk dengan nama Instaboost Life atau Instaboost Slim. Ini adalah produk yang biasanya dikonsumsi oleh ibu menyusui dan juga oleh ibu yang diet gitu ya, yang pengen punya berat badan yang ideal lagi, pengen punya healthier lifestyle. Nah, di sini kita bisa kupas nih. Kalau mamanya teman-teman ada waktu, boleh deh cek Instagramnya @instaboostlife atau @instaboost.slim. Di situ kita bisa kupas ya adanya semantik atau semiotic theory untuk memperkuat brand image tadi. Jadi setelah tadi keraguannya ini udah terjawab, kalau orang udah beli produk kita itu dia juga akan makin kepo gitu ya, makin kayak nge-scroll lagi ini oke nggak ya produknya dan lain sebagainya. Jadi kalau dari teori semantik tadi, sign yang ada di Instaboost Life ini adalah tanda-tanda atau unit-unit yang merupakan pertanda di situ ya, seperti warna yang digunakan di Instagram kita, seperti tone-nya apa, terus kemasannya seperti apa, terus model yang digunakan tuh seperti apa, kayak gitu. Kemudian adanya signifier atau material things, hal-hal material yang bisa dinilai, dilihat sama pembeli di situ. Jadi contohnya nih kayak komposisinya apa, kemudian fungsinya apa, itu tuh kita selipkan di informasi yang ada di sosial media kita itu. Nah, kemudian signified-nya apa nih? Konsep atau apa ya? Sebuah konsep yang menunjukkan bahwa produk itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pembeli, itu adalah bahwa Instaboost Life and Instaboost Slim ini feminim, bisa manjakan asli, kemudian bisa membantu seorang ibu itu menyayangi dirinya sendiri, kemudian memberikan kasih sayang ke anaknya dengan melalui memberi ASI tadi, terpercaya, kemudian menggambarkan wanita yang kuat dan lain sebagainya. Nah, itu tadi adalah 2 teori yang kita gunakan untuk membahas tentang digital marketing, especially contohnya adalah produk dari Instaboost Life dan Instaboost.slim. Nah, kalau teman-teman pengen tahu lagi nih, kita kupas-kupas lagi tentang digital marketing dan ilmu komunikasi yang lebih lanjut, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel ini. Thank you for watching and see you when I see you.